cara hidup Nabi Muhammad SAW. Dan cara Nabi itu semua gratis. Anda mau ikut motivator, pergi ke hotel, ikut seminar, bayar. Betul atau betul? Beli bukunya, bayar. Harganya lebih mahal dari buku yang lain. Betul atau betul? Masya Allah. Mau selamat dunia akhirat, yang mengiklankan itu Allah. Jadi nggak mungkin keliru. Yang iklanin Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Buat kalian semua yang mengharapkan Allah, mengharapkan akhirat, yang suka zikirnya banyak, bukan yang zikirnya dikit. Karena yang zikirnya dikit itu ciri-ciri munafik. Orang-orang munafik Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, la yadhkurunallaha illa qalila. Munafik itu zikir, tapi zikirnya cuma sedikit. Itu Allah yang bilang. Jadi kalau zikir kita sedikit, berarti kita mirip orang munafik. Mirip, enggak munafik, tapi mirip. Siapa mirip suatu kaum, maka kelak akan kumpul bersama kaum tersebut. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa mirip dengan suatu kaum, menyerupai suatu kaum, nanti kumpulnya bersama mereka. Karena udah masuk dalam golongan mereka. Karena mirip, sama pakaiannya. Saya bukan lo pakaianmu sama, angkut semua. Saya nggak ikut-ikut. Iya, pakaianmu sama, seragamnya sama, angkut semua. Kan begitu. Kenapa? Pakaiannya sama. Nah, Allah Ta'ala katakan, buat kalian semua yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir, yang banyak zikir, gak usah cari contoh yang lain, gak usah. Laqad, lam tauhid, laqad pakai qad lagi. Laqad kana lakum, buat kalian, fi Rasulillah, dalam diri utusannya Allah, yaitu baginda Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Dalam diri Rasulullah SAW uswah hasanah, sudah ada contoh yang terbaik. Maka tidak ada satu wali yang hatinya, pikirannya pisah dengan Nabi Muhammad SAW. Karena wali Allah itu kalau mau ngapa-ngapain selalu bayangin Nabi Muhammad SAW. Mau duduk, lihat dulu. Rasul kalau mau duduk bagaimana ya? Mendatangkan filmnya Nabi Muhammad SAW, gambarannya itu didatangkan dulu. Daim khayalu ma'i, kata Habib Ali Habsyi. Ya, daim khayaluh ma'i, selalu aku membayangkan Nabi Muhammad SAW fi maq'adi, baik aku duduk maupun aku berjalan, gak pernah bisa. Terus dibayangkan Nabi kalau duduk bagaimana, kalau makan bagaimana, kalau bicara bagaimana, kalau ketemu orang bagaimana, kalau berhadapan dengan muslim bagaimana. Terus itu yang dibayangkan dalam benaknya, sehingga selalu gerak-geriknya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Qadaman ala qadamin, setapak demi setapak. Sekarang saya mau nanya ya, ini ibu-ibu yang pengen kurus itu berjuang atau enggak berjuang? Nah, ini pasti para suami yang ngomong. Entah nyuruh istrinya kurus atau entah istrinya pengen kurus, berjuang, betul. Akhirnya belajar di YouTube. Wah, setelah belajar di YouTube ternyata salah, karena ilmunya enggak pakai syekhnya YouTube. Akhirnya cari syekh mursyid diet, pergi ke dokter diet, bayar atau gratis? Bayar. Hasilnya ada yang kurus, ada yang masuk rumah sakit. Ya, bukan salah dokternya, salah yang ngamalinnya, gak sesuai petunjuk dokter. Tapi cara Nabi SAW gratis, gak ada bayar. Saya mau nanya, duduk baca bismillah bayar atau gratis? Gratis. Mau duduk kita baca sholawat bayar atau gratis? Gratis. Mau bangun baca bismillah, baca sholawat, baca doa kafaratul majlis bayar atau gratis? Makan pakai tangan kanan bayar atau gratis? Makan cuci tangan bayar atau gratis? Pakai ada franchise enggak? Kalau kamu pakai ilmuku kamu bayar, ada begitu enggak? Enggak, gratis semuanya. Termasuk ilmu makan. Nih contoh nih ilmu makan tuh yang pengen kurus tapi sehat. Banyak orang kurus tapi sakit. Yang pengen kurus tapi sehat. Nah, ini yang merasa badannya gemuk mulai tersenyum-senyum nih. Ya, simple. Nabi mengatakan, sahabat mengatakan bahwasanya beliau itu sekelompok manusia
tidak makan kecuali lapar. Jadi kalau belum sampai batas lapar, nggak mikir makan. Ajib ya, subhanallah. Dan ketika makan, nggak sempat mikir kenyang. Belum kenyang, berhenti. Dah, praktekkan. Pasti sehat hidup. Penemuan modern. Orang itu kalau lapar, dia tahan dulu laparnya, maka sel-sel tubuh yang baik ini, karena nggak ada makanan, dia cari makanan. Yang dimakan, sel-sel tubuh yang jahat. Dimakan habis. Sehingga di tubuh tersisa sel-sel yang baik. Begitu ada makanan sedikit, ya lambung kita ini nyaman. Lambungnya nyaman. Kerjanya lambung nggak berat, nggak capek. Bayangkan itu motor hanya untuk berdua ditumpangi orang 10. Kesian nggak motornya? Lambung sekecil ini dipaksa kerja macam-macam. Akhirnya lambungnya kerjanya nggak maksimal. Akhirnya nggak bisa dicerna dengan bagus. Akhirnya masalah buat lambungnya, masalah buat jantungnya, masalah buat livernya, masalah buat otaknya, dan seterusnya. Tapi kalau dia makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, selesai masalah, sehat. Yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad SAW. Wah Habib, kalau yang makom itu kami belum sampai. Itu makomnya makom sahabat. Ya udah, kalau nggak mau makom sahabat, makom yang di bawahnya lagi dah. Kalau makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Berarti makannya banyak atau sedikit? Sedikit. Ada minum 1 gelas misalnya, ya makannya berarti 1 gelas, sisanya untuk nafas. Kita enggak, dikasih tahu makannya sepertiga, oh tenang, masih muat. Cukup, masih muat. Udah penuh, dikasih tahu sama orang, ini udah penuh. Enggak apa-apa, air tahu jalannya. Air kalau masuk pinter cari jalan. Nafas. Oh nafas urusan nyawa urusannya Allah Ta'ala. Waktunya mati, kalau belum mati ya nggak mati. Ngeyel. Ini belajar dari mana? Nggak belajar dari Nabi Muhammad SAW. Betul tak betul? Nah jadi ikhwani rahimakumullah, saya cuma pengen nyampaikan saatnya kita praktek. Ilmu itu dipraktekkan, bukan untuk diperbincangkan saja. Memperbincangkannya kepada yang lain pahala, betul. Tapi mempraktekannya itu jauh lebih penting. Praktekkan, sampaikan. Praktekkan, sampaikan. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kata Allah, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kalian sendiri. Terakhir, ilmu kesehatan. Boleh. Itu perintahnya Allah, kalau makan suruh cari apa? Halalan, thayyiban. Yang halal, yang thayyiban. Nomor 1 halal dulu. Nah, ini sekarang banyak orang makan tidak nanya halalnya. Di mal-mal nggak nanya sama yang jualan tuh, ini halal nggak ada label halal MUI-nya. Kelihatan yang jualan jilbaban langsung dimakan begitu saja. Bosnya siapa itu kita nggak tahu. Pemiliknya siapa kita nggak tahu. Yang jualan cuman karyawati. Karyawati kadang nggak paham. Kita wajib nanya, wajib karena tholabul halal fardhu. Cari yang halal ini kewajiban. Maka nanya ini halal atau haram buat kita wajib. Jangan sembarangan dimasukkan ke mulut kita. Karena begitu masuk ini haram, kullul lahmin nabata minal haram, fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, pantasnya disantap api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya orang-orang dulu itu ingat sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang